teman-teman, karena kemarin ternyata pas saya kunyah, sebetulnya saya mengalami efek di bagian ini. Sudah cukup, kita bawa ke saung, nanti kita coba. Saya ini tidak ada apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Oh, ini di sini ada lubang tikus kayaknya tuh, gede banget. Tuh, train joki back. Tuh, kenapa? Buru-buru. Tuh naik. Tuh, asup liang. Liang kita. Liang kita ada. Oh, gede. Nah, itu tuh liangnya Pak. Liang tanahnya Pak. Heeh. Ini bisa enggak? Nah, itu. Nah, itu. Beres Pak. Alhamdulillah. Nah, garu geuning. Nah, lihat ya. Biasa we ieu mah mangan, Pak. Lihat orai Pak ya. Arah. Oke teman-teman, kita udah dari tadi keliling-keliling di pinggir ini, nih pinggir sawah. Tapi kita tidak menemukan hewan apapun, ada ular juga keburu masuk lubang. Jadi sulit banget sekarang nemu hewan, apalagi di musim hujan kayak gini. Jadi ular kayaknya pada bersembunyi teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita ada target nih yang jadi alternatif buat konten kita hari ini. Daripada ini nggak jadi konten gagal, lebih baik sekarang kita ke lokasi buat cari targetnya. Oke teman-teman, karena kemarin ternyata pas saya kunyah, sebetulnya saya mengalami efek di bagian lidah. Jadi sekarang saya mau coba panen nih si kacang babinya.
pengen coba kunyah lagi lebih banyak. Nanti apa yang akan terjadi ketika dikunyah dengan jumlah banyak di bagian lidah saya penasaran. Kita sekarang kumpulkan dulu aja si kacang bagongnya ini nih, kacang babi. Wih, jir. Ini mulai dari batangnya juga sudah memiliki aroma yang sangat bau, teman-teman. Tuh, nyegak. Nih, kalau daunnya tidak terlalu kalau daunnya. Nah, sekarang kita coba ambil si daun kacang-kacang bagongnya. Ini jangan terlalu banyak lah, yang udah tuanya aja dulu. Oke. Nah. Iya. Oke. Sudah cukup, kita bawa ke saung, nanti kita coba tes, teman-teman. Oke, teman-teman. Setelah kita trekking dan tidak menemukan hewan, jadi kita break dulu, kita istirahat dulu nih, ada di bawah saung. Segar sekali. Oke. Nah, dan untuk video kali ini, jadi saya itu dari beberapa video yang lalu sering di perjalanan itu nemu jenis kacang ini yang tadi sudah saya panen. Cuman mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu dan belum tahu juga terkait manfaat dari si kacang babi ini dan apa sih yang terkandung dalam kacang babi ini, sehingga di beberapa tempat bahkan kacang babi ini menjadi salah satu solusi untuk mengusir hama ataupun membunuh hama-hama insektisida atau hama-hama serangga yang memang sering memakan tanaman ataupun sayuran-sayuran warga. Tapi karena sekarang sudah banyak sekali penjualan obat-obatan kimiawi yang memang bisa digunakan untuk memberantas serangga, justru kacang ini tuh sekarang sudah diabaikan gitu, teman-teman. Padahal kalau kita teliti lagi, ternyata kacang ini memiliki kandungan racun yang bukan cukup lagi ya, yang sangat kuat, apalagi ketika difermentasi. Jadi kacang ini tuh bisa sampai membunuh ikan, terus hewan-hewan lain kayak serangga dan lain sebagainya. Karena memang peruntukannya ini adalah untuk membunuh jenis-jenis hewan seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi di daerah saya juga katanya memang dulu itu para orang tua kita zaman dulu sebelum banyak pestisida seperti sekarang, jadi kalau misalnya mau panen ikan dengan cepat itu pakai pestisida alami kayak gini, teman-teman. Jadi ini tuh ada yang memang kacangnya diambil yang sudah tuanya, terus ditumbuk, lalu diambil airnya. Nah, itulah yang nantinya akan digunakan untuk membuat si ikan ataupun hewan-hewan lainnya itu menjadi istilahnya pingsan gitu, teman-teman, ataupun bahkan mati. Dan ternyata kandungan yang ada di dalam si kacang ini, nah ini cukup lumayan mengagetkan juga. Nah, jadi si kacang ini tuh memiliki zat aktif protenon, yang mana zat tersebut merupakan zat yang bisa membuat serangga ataupun hewan-hewan lain itu bisa sampai mati, teman-teman. Nah, makanya saya tuh penasaran banget dengan reaksi, karena ini kan udah jelas ya kacang babi ini memiliki racun. Kita coba kunyah di mulut, reaksinya seperti apa. Jadi di sini karena memang yang sering diperuntukkan itu adalah kacang yang sudah tua, teman-teman. Nah, nih kacang yang sudah tua seperti ini. Nah, ini tuh kalau misalnya mau dipakai buat pestisida alami buat sayuran atau tumbuhan, nah kacang yang udah tuanya ini tuh ditumbuk gitu, teman-teman. Ditumbuk terus nanti diambil sarinya. Nah, itu yang nantinya akan dipakai buat pestisida alami. Bentuknya tuh seperti ini. Jadi kalau yang udah tua, dalam kacangnya itu warna hitam kayak gini nih. Kayak kacang namanya, jika kacang
jika kacang hijaunya, tapi ukurannya sebesar itu teman-teman. Tuh, dan di dalam juga udah banyak hewan-hewan kecilnya juga. Udah pada dimakan nih sebetulnya. Nah, terus kenapa disebut kacang babi? Karena di sini dia memiliki bulu yang sangat tebal. Tuh, makanya disebut kacang babi. Tuh. Nah, sekarang itu kacang babi ini tuh sudah jarang ditemukan, teman-teman, apalagi di daerah saya. Karena memang petaninya sendiri juga sudah punya pestisida, itu tinggal beli gitu di warung, nggak usah ngolah kayak gini. Kalau ini kan memang harus diolah dulu gitu, harus ditumbuk dulu, jadi prosesnya lama juga. Makanya mungkin petani lebih pengen yang instan, makanya cepat buat ngebunuh hama-hamanya di sawah ataupun di perkebunan, teman-teman. Oke, sekarang saya mau coba makan. Reaksinya seperti apa ketika ditelan. Nanti saya harus bersihin dulu nih yang mana yang bersih-bersih nih. Soalnya ternyata di sini banyak yang sudah dimakan. Tuh pada bolong-bolong tuh. Keseranggana keluar ada baunya juga. Kita harus pilih yang bersih, teman-teman. Soalnya kalau ada serangganya kayaknya nggak enak juga pas nanti dikunyah. Nih, seperti ini. Ini saya gak akan coba telan, cuman saya pengen ngerasain di lidah aja kayak gimana. Yang jelas walaupun seperti itu, ini tetap ya, dia ini memiliki racun, memiliki zat yang sangat berbahaya juga. Tuh, bukan juga nih. Enak-enak ya, tuh, skaropongnya. Nih coba. Tuh, nah ya mulainya. Oke, kita coba kumpulin dulu, teman-teman. Sekarang ropong. Iya orang coba hijau nanya. Biar random nih, biar ada yang udah tua, biar ada juga yang masih hijau kayak gini. Kalau yang masih hijau tuh kelihatan masih gede-gede gitu karena belum menciut. Oke, teman-teman. Nih. Sini udah ada yang tua, udah ada yang agak tua, terus ada yang masih mudanya juga. Ini bentuk kacang babinya nih, yang memiliki racun, teman-teman. Tuh isi ngoraki gingis aya penghuni. Nah itu, mejrel. Tuh, ini mau coba saya langsung kunyah, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, anjing pawok ah.
Cepatnya kuat ayo. Wah. Nah. Ini ngayon kateleg ya. Wah. Jadi rasanya itu walaupun kena di area lidah sama bibir, jadi dia kayak ada semacam kalau ngunyah sesuatu yang agak panas, jadi kayak ada efeknya nempel di bagian lidah teman-teman. Anjing, pegang apa? Oke teman-teman, ini setelah kita nunggu kurang lebih ada 20 menitan. Jadi di bagian mulut dan terutama lidah saya di sini tuh ada rasa yang berbeda dengan sebelumnya. Yang pertama, lidah saya agak sedikit kebas, jadi agak semakin tebal di bagian lidah saya. Karena mau tidak mau berarti di dalam kacang tersebut memang walaupun si kadar racunnya itu memang harus diolah dulu. Anjir, gak enak sumpah. Terus ada rasa sedikit pusing juga karena mungkin tadi di awal kita pas kunyah ada sedikit yang masuk gitu teman-teman. Dan ini kondisinya gak enak banget. Makanya kenapa si kacang tersebut itu dijadikan sebagai pestisida ataupun obat yang bisa membuat hewan ataupun ikan, serangga dan lain sebagainya itu mati, karena memang di dalamnya itu yang tadi saya sampaikan sudah ada kandungan racunnya teman-teman. Dan ini jujur lidah saya masih kebas seperti ini. Saya rasa ini bakalan terus berlanjut karena tadi lama juga saya kunyah sehingga si kacang tersebut itu hancur terus lama di bagian mulut saya teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Jadi sebetulnya untuk tanaman dan tumbuhan, asalpun kita tahu mana yang beracun dan tidak, sebetulnya bisa digunakan. Astagfirullahaladzim. Anjir, hati ngaburinya ya orang. Nah, itu jadi bisa digunakan teman-teman. Tergantung kitanya juga yang mempergunakannya. Oke, karena guguludugan untuk konten kali ini kita tutup saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.